Yuk, monggo. Besok aja telepon nih, Mang. Apa? Langsung lagi. Ya, saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Samuran. Lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Selamat malam juga Pak dosen yang lihat video ini nanti. Oke, kali ini saya akan mempresentasikan tugas dari Pak dosen yang diberikan kepada mahasiswanya, yaitu tentang hak asasi manusia. Sebelum saya mempresentasikan tugas saya ingin mengabsen untuk anak-anak yang berada di ruang Zoom ini. Untuk absen yang pertama, bentar. Muhammad. Untuk absen yang pertama dari angkatan 2019 Muhammad 071 Muhammad Ariferian. Hadir Mas. Selanjutnya dari angkatan 2020 046 Dwi Subekti Wicaksono. Hadir Mas. Selanjutnya 048 Muhammad Renaldi. Muhammad Renaldi. Hadir Mas. Selanjutnya 058 Hadir, Mas. Putra Danu. Hadir. 061 Ahmad Awaludin. Hadir. Alwan. Selanjutnya 066 Arik Muntas. Hadir, Mas, hadir. 071 Saras Putri. Saras. Ada Saras? Ada. Maaf sinyalnya nge-lag. Coba. Selanjutnya 072 Ahmad Sofiuddin. Hadir. Sofiuddin. Mungkin terkendala sinyal ya. Selanjutnya 074 Ali Hajan. Hadir Mas, hadir. 075 Yusuf Prayogi. Aduh. Selanjutnya 077 Tegar Dwi Saputra. Hadir Ndes. Ya. Hadir Ndes. Selanjutnya 078 Muhammad Bagus Firjam. Hadir Mas. Oke, untuk rekan-rekan hadir semuanya, langsung saja ke materinya, yaitu tentang hak asasi manusia. Sebelum lebih lanjut, apakah ada yang tahu tentang pengertian dari hak asasi manusia? Saya ingin bertanya kepada saudara-saudara, apakah ada yang paham tentang hak asasi manusia? Ada? Kalau enggak ada, saya... Izin masuk. Oke. Hak asasi manusia adalah hak yang melekat secara kodrat pada setiap makhluk yang dilahirkan dengan sosok biologis manusia, yang memberikan jaminan moral dan menikmati kebebasan dari segala bentuk perlakuan yang menyebabkan manusia itu tak dapat hak hidup secara layak sebagai manusia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oke, terima kasih Mas kasih. Arik. Terima kasih atas jawabannya. Ya, saya ulangi, yaitu pengertian dari hak asasi manusia. Itu seperti jawabannya Mas Arik, yaitu hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati,
dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintah demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Oke. Selanjutnya, pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia merupakan salah satu ciri dari negara hukum. Nah, di sini Indonesia juga termasuk negara hukum yang sesuai dengan bunyi pasal ayat 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu bunyinya negara Indonesia adalah negara hukum. Selanjutnya, HAM atau hak asasi manusia merupakan kodrat yang melekat dalam diri setiap manusia sejak ia dilahirkan di dunia. Secara kodrat, antara lain manusia mempunyai kebebasan. Ada suatu ahli mengemukakan bahwa dalam hidup bermasyarakat dan bernegara, manusia memiliki 4 kebebasan. Untuk yang pertama yaitu tentang kebebasan untuk berbicara dan menyatakan pendapat, atau juga dalam bahasa Inggrisnya freedom of speech. Yang kedua yaitu kebebasan beragama, freedom of religi. Yang ketiga yaitu kebebasan dari rasa takut. Yang keempat kebebasan dari kemelaratan. Ini cukup dari keempat metode pengertian kebebasan yang berada di Indonesia. Untuk selanjutnya yaitu tentang perkembangan hak asasi manusia di Indonesia. Untuk perkembangannya itu, dasar negara kita Pancasila mengandung pemikiran bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa, mengandung 2 aspek, yaitu aspek individualis dan aspek sosial atau bermasyarakat. Oleh karena itu, kebebasan setiap orang dibatasi oleh hak orang lain. Ini berarti juga setiap orang harus mengakui dan menghormati hak asasi orang lain, baik itu di golongan atau organisasi dan semua dan baik organisasi ataupun dimanapun. Nah, untuk pertanyaan sekilas dari hak asasi manusia, apakah ada yang bisa ditanyakan? Penjelasan saya tentang hak asasi manusia, apakah ada yang bisa ditanyakan? Oke, saya tunjuk aja ya, supaya bisa saling berdiskusi. Iya, Mas. Saya tunjuk siapa ya? Ahmad Sofiuddin. Monggo silakan bertanya. Ya, Mas. Mohon izin bertanya. Sebutkan lembaga yang melindungi HAM di Indonesia, Komnas HAM. Oke, bisa diulangi? Sebutkan lembaga yang melindungi HAM di Indonesia, Komnas HAM. Itu, Mas. Oke, saya jawab tentang sebutkan lembaga yang melindungi HAM di Indonesia. Untuk yang pertama yaitu lembaga Komnas HAM, yang kedua Pengadilan HAM, yang ketiga lembaga Bantuan Hukum atau LBH, yang keempat Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi atau KKR, yang selanjutnya Komisi Perlindungan Anak Indonesia, dan yang terakhir yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia. Apakah sudah jelas jawaban dari saya? Jelas, Mas. Mas Sofiuddin? Jelas. Untuk pertanyaan yang kedua, saya memberikan pertanyaan kepada saudara Mas Hajan. Saya beri pertanyaan, apakah bisa menjawab? Bisa, Dan silakan. saja saya bertanyaan, Mas Hajan. Ya, silakan, Mas. Sebutkan
contoh pelanggaran HAM. Sebutkan contoh pelanggaran HAM atau hak asasi manusia. Jadi jawab. Bisa. Benar, Gi. Oke. Ya, pelanggaran HAM dibagi menjadi dua. Yang pertama ringan dan berat. Contoh pelanggaran HAM yang ringan adalah pencemaran lingkungan secara sengaja, penggunaan bahan berbahaya pada makanan yang sengaja, dan lain-lain. Lalu untuk yang contoh pelanggaran HAM berat, mengancam nyawa manusia seperti pembunuhan, penganiayaan, perampokan, dan penyanderaan. Sekian dari saya. Terima kasih, Mas. Oke, terima kasih Mas Achen atas Masya Allah. jawabannya. Pak ini record ya. Yang selanjutnya pertanyaan ketiga ini, saya lontarkan saya ingin bertanya kepada Mas Yusuf. Ada Mas Yusuf? Ya. Siap. Oke, Mas Yusuf. Nah, saya ingin bertanya kepada Anda, bagaimana pendapatmu mengenai pelindungan hak asasi manusia di Indonesia ini? Bagaimana tentang hak asasi di Indonesia? Pendapat mengenai Astagfirullah. Bentar, Mas, ditelepon anak-anak, Mas. Pendapat mengenai perlindungan HAM di Indonesia. Menurut saya upaya penegakan HAM di Indonesia sudah baik karena lembaga-lembaga sudah cukup memadai. Namun para aparat dari lembaga tersebut belum dapat memaksimalkan kerjanya, sehingga banyak kasus pelanggaran HAM yang masih belum dapat tertangani dengan baik dan benar. Gitu, Mas. Jawabannya yang cukup bagus sekali ya dari Mas Yusuf. Kenapa Mas Yusuf? Ditelepon anak banyak, Mas. Oh. Mas Yusuf izin menyanggah boleh nggak, Mas? Oke, silakan. Kenapa dikatakan bahwa hukum di Indonesia itu sudah baik, padahal kenyataannya kan dia sendirilah bahwa hukum di Indonesia itu tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Ya, itulah Indonesia. Itu buat Mas Yusuf. Saya tanyanya buat Mas Yusuf, Mas Fatur. Oh, silakan. Mas Yusuf, mau jawab. Telepon IG bareng tuh. Telepon IG bareng ya duluan. Mas Yusuf. Ya, halo. Gimana, Mas, yang tadi, Mas? Yang apa? Tadi kan udah dijawab toh. Enggak, menurut Anda kan hukum di Indonesia itu sangat baik, padahal kenyataannya ya mungkin tidak ada istilah bahwa hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Tapi sesuai kenyataannya, Mas. Ya. Iya Mas Yusuf. Iya tok air. Woi, Mas Hajan timbang tak baktiku kok jadi telepon. Oke, sekiranya cukup nggih materi dari saya. Apabila apa ada tambahan dari rekan-rekan semuanya? Dari Saya mau Sarah, bertanya yang gimana? untuk Mas Fatur. Nggih. Monggo Mas Tegar.
bagaimana pendapat Anda untuk membenahi hak asasi manusia di Indonesia yang belum terselesaikan, seperti Munir yang mati. Bagaimana tanggapan Anda untuk memajukan dan Gimana diulang? Bisa diulang? kan seperti halnya Munir yang mati dan belum terungkap sampai sekarang, kan itu melanggar hak asasi manusianya Munir. Bagaimana tanggapan Anda untuk tidak terjadinya kasus seperti itu lagi? Oke, menurut saya dari kasus Munir atau kasus Munir yang pelanggaran hak asasi itu, menurut saya yang lebih ditekankan lagi supaya yaitu dengan cara memberikan atau membuat lembaga yang bisa mengatasi permasalahan itu. Sekiranya itu. Apakah yang lain bisa menyangga dari jawaban saya? Mungkin Sudah Mas, cukup. Cukup. Cukup, Mas. Oke, cukup sekian dari saya tentang penjelasan tentang hak asasi manusia. Apabila banyak kata-kata atau penjelasan dari saya yang kurang tepat, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Dari awal sampai akhir, saya tutup. Apabila nanti ada pertanyaan yang kurang jelas, bisa ditanyakan kepada saya atau juga bisa ditanyakan kepada Pak dosen. Dari awal sampai akhir, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.